kembali lagi bersama kita di Potita. Podcast Tia Agatha. Iya, Agatha. Agatha gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik banget nih Tia. Kamu gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Nah, jadi kali ini di episode kali ini kita bakal ngomong apa nih, Gak? Oke Tia, kita bakal ngomongin beberapa kasus kekerasan di sepanjang tahun 2021 ini Tia, yang dilakukan oleh guru maupun dosen ke anak didiknya. Dan juga kita juga bakal mengaitkannya dengan kode etik guru yang ada sesuai yang sudah kita pelajari pada satu semester ini Tia. Wah, menarik juga ya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi nih ya, langsung aja kita mulai ya. 3, 2, 1, open the door. Sebelum mulai bahas kasus nih Tia, dan mengaitkannya ke kode etik guru, aku mau kasih tahu nih, apa sih etika profesi keguruan itu, dan kode etik guru itu apa sih? Wah, boleh-boleh. Biar yang nonton juga pada tahu nih ya. Langsung aja, Gak. Oke Tia, langsung aja ya nih ya. Jadi, etika profesi keguruan itu adalah norma baik buruk seorang guru dalam berperilaku. Etika profesi keguruan tuh mencakup norma perilaku terhadap peserta pendidik, seperti orang tua wali, masyarakat, dan teman sejawatnya, serta kewajiban terhadap profesi, organisasi, serta pemerintah. Sedangkan kode etik guru itu berarti himpunan nilai dan norma profesi keguruan itu sendiri, yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku setiap guru di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik yang baik di dalam maupun di luar sekolah, Tia. Nah, Kode Etik Guru Indonesia ini dirumuskan pertama kali dalam Kongres ke-13 PGRI tahun 1973 di Jakarta dan terakhir direvisi dalam Kongres ke-21 PGRI tahun 2013 juga di Jakarta. Sumber Kode Etik Guru ini ada 3. Yang pertama itu ada nilai agama dan Pancasila. Kemudian yang kedua, ada nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan yang terakhir itu bersumber dari nilai jati diri, hakikat maupun martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Nah, menurut kamu nih, Gat, apa sih akibat dari guru yang melanggar etika nilai maupun norma dari profesi keguruan ini? Oke Tia, ini ada yang menarik nih. Akibat jika guru melanggar etika nilai maupun norma profesi keguruan itu sendiri, mengaburkan fungsi guru sebagai sosok panutan atau teladan yang baik untuk anak didiknya, adanya sikap sinis dan tidak percaya dari masyarakat terhadap profesi guru karena dianggap tidak bisa membuat anak didik menjadi lebih baik, mengaburkan profesi guru sebagai pembimbing atau orang tua kedua buat anak didiknya. Dan yang terakhir nih, dengan adanya kasus etika profesi guru, maka profesi seorang guru tuh di mata masyarakat semakin rendah. Wah, agak ambil juga ya. Gara-gara yang berbuat, bisa-bisa guru yang lain juga jadi dicap tidak baik oleh masyarakat sekitar gitu kan ya. Nah, karena tadi kita udah bahas sedikit tentang apa sih etika profesi keguruan itu dan kode etik guru itu sendiri, kita langsung bahas aja kali ya kasus-kasus yang ada. Oke, Tia. Nah, seperti yang kita tahu, sepanjang tahun 2021 ini banyak banget kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak didik di lingkungan sekolah. Beberapa di antaranya itu yang pertama, ada penganiayaan yang dilakukan 2 guru terhadap siswa yang terjadi di Kabupaten Rotendao. Kemudian yang kedua, ada guru yang memukuli muridnya hingga tewas yang terjadi di Kecamatan Alor, Alor Timur, NTT. Kemudian yang ketiga, ada pelecehan seksual di salah satu SMA di Sulawesi Utara. Dan yang terakhir itu ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa SMK penerbangan di Batam yang baru-baru ini terjadi. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Nah, berdasarkan laporan Komnas Perempuan juga sendiri itu, terdapat 50 aduan kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Dan guru menjadi pelaku kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebanyak 22 kasus. Oke, Tia.
nggak hanya di lingkungan sekolah aja ya, kekerasan ini tuh juga terjadi loh di lingkungan kampus, terutama kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2015 nih sampai 2020, Komnas Perempuan tuh menerima 27% ya aduan kasus kekerasan seksual di jenjang perguruan tinggi. Data tuh diperkuat dengan temuan survei Mendikbudristek tahun 2019 yang menyatakan bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindakan kekerasan setelah kekerasan jalanan 33% dan transportasi umum 19%. Waduh, serem juga ya. Nah, tanggapan kamu nih gak tentang kasus-kasus yang udah kita bahas tadi itu gimana? Oke Tia, tanggapan aku menjadi takut ya, karena kan kita ini juga sekarang lagi menempuh pendidikan sarjana nih. Coba deh kita bayangin, kekerasan yang berada di salah satu perguruan tinggi di Riau, dia sampai berhenti kuliah gara-gara menjadi korban kekerasan seksual. Putus pendidikan, padahal kan pendidikan itu sangat penting ya, dan pelakunya pun tidak mendapat hukuman apa-apa, dan malah korban takut untuk melaporkannya. Seharusnya sih pendidik itu kan harus memikirkan ya, kembali segala konsekuensi atas tindakan yang dilakukan baik untuk dirinya, orang lain, masyarakat, terutama penting untuk anak didiknya itu sendiri. Harus disadari sih bahwa guru dan profesinya itu merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita pada sepanjang zaman ini. Pendidik bukan hanya mengajar, tetapi harus memberikan contoh baik terhadap peserta didiknya. Bayangin coba, kalau pendidik punya etika yang buruk, otomatis peserta didiknya bagaimana mau menjadi lebih baik. Setuju banget. Bahkan kasus-kasus kekerasan ini itu bukan hanya menyebabkan seseorang itu putus sekolah, ada juga yang bahkan sampai nyawanya itu tidak terselamatkan karena mengalami kasus kekerasan dari gurunya gitu kan. Seperti yang ada di Kecamatan Alor Timur NTT tadi. Nah, hal ini itu menunjukkan jika beberapa sekolah dan kampus itu masih belum bisa menciptakan tempat yang aman bagi muridnya, anak didiknya untuk menimba ilmu gitu. Nah, terbukti dari Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara dengan peringkat tertinggi kasus kekerasan di sekolah. Sebanyak 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka ini berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menurut survei International Center for Research on Women. Nah, menurut kamu nih, Gar, kenapa sih bisa sampai ada kekerasan di sekolah? Oke Tia, menarik nih Tia. Nah dari yang aku baca nih Tia, kekerasan ini tuh bisa terjadi karena adanya pertambahan jumlah siswa di Indonesia. Jadi bisa sangat banyak kan, sehingga kondisi yang demikian tuh bisa mempengaruhi manajemen dan psikologi pendidik itu sendiri Tia. Kemudian yang kedua itu bisa terjadi karena ketidakmampuan guru dalam mengelola emosi negatif akibat pergulatan hidup yang berat sebagai dampak dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru itu sendiri. Bisa juga nih, karena faktor dari muridnya itu sendiri. Entah karena mereka kurang disiplin, kurang sopan, tidak mentaati aturan, dan lain sebagainya. Kemudian, kasus pelecehan seksual kerap kali terulang lantaran sistem pencegahan kekerasan seksual di institusi pendidikan itu belum terbentuk. Kekerasan ini tuh bisa terjadi lantaran relasi kuasa yang tak sebanding antara guru dan murid sebagai akibat dari kebijakan dan sistem pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis, di mana guru lebih dominan nih atas muridnya ketimbang sebaliknya. Korban juga kerap kali berada di bawah ancaman pelaku tersebut. Ya, itulah sedikit dari beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan itu bisa terjadi di institusi pendidikan. Nah, Tia, tadi kan kita udah nih bahas mengenai kasus-kasus kekerasan yang terjadi dan apa sih kira-kira penyebabnya kan? Sekarang nih, aku mau tanya dong, kira-kira kode etik apa aja sih yang dilanggar atau tidak dijalankan oleh guru-guru yang melakukan tindak kekerasan itu sendiri? Nah, ini nih part intinya. Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Jadi, kode etik yang udah di guru-guru itu langgar, antara lain yang pertama, ada dari kode etik bagian 3, yaitu mengenai nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional pasal 6, mengenai hubungan guru dan peserta didik.
Ini masih dibagi lagi menjadi beberapa poin. Kita bahas satu ya poinnya. Yang pertama itu ada poin E, yaitu guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Nah, kalau misalnya kita ambil satu kasus dari yang udah disebutin di awal tadi, seperti misalnya ada dari guru bidang studi bahasa Inggris di SMP Negeri Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, NTT, yang memukul muridnya sampai murid tersebut sayangnya tewas karena tidak bisa terselamatkan lagi. Itu hanya karena murid tersebut itu lupa membawa modul mata pelajaran bahasa Inggris ini dan tidak bisa memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris. Nah, tentu hukuman yang diberikan ini udah sangat amat tidak efisien. Karena apa? Karena ini tuh bisa membuat lingkungan belajar itu menjadi tidak efisien, di mana murid-murid yang lain itu akan merasa takut, cemas, merasa was-was terhadap gerak-gerik atau segala perlakuan yang akan dilakukan guru tersebut kepada dirinya gitu kan. Jadi kayak dia lihat nih temennya kayak, waduh temenku bisa sampai dipukulin, bahkan sampai nyawanya nggak tertolong. Jelas dia bakal merasa was-was gitu kan. Perasaan cemas, perasaan takut seperti ini tuh bisa membuat lingkungan belajar itu menjadi kayak merasa belum aman gitu, merasa tidak menyenangkan. Yang mana ini bisa membuat proses belajar mengajar itu menjadi tidak efektif dan tidak efisien gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada poin F, yaitu yang berisi guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi dengan rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Kalau kita lihat dari kasus-kasus tadi, seperti kasus di Kabupaten Rotendao, di Kecamatan Alor Timur NTT, itu jelas-jelas udah ada tindakan kekerasan fisik, bahkan udah sampai korbannya itu memar-memar, ada yang meninggal, ada yang mengalami kasus kekerasan pelecehan seksual, itu jelas-jelas guru udah melakukan tindakan fisik yang di luar kaidah-kaidah pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada poin G, yaitu guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Ambil satu kasus lagi yang tadi ya, yang dari Kabupaten Rotendao. Jadi di kasus tersebut itu ada seorang murid yang bertengkar dengan murid yang lainnya. Nah, kemudian dia ini dipanggil oleh gurunya. Ternyata tanpa disangka-sangka, bukannya diberikan suatu konseling atau nasihat yang baik, justru kedua murid ini malah dipukul balik oleh dua guru yang ada di situ ya. Nah, tentu tindakan kekerasan seperti itu bisa mempengaruhi perkembangan siswa. Dari yang sebelumnya itu dia udah berbuat salah nih, udah saling berantem dengan temennya ya. Nah, kemudian gurunya itu bukannya menasihati, malah seperti mengiyakan tindakan kekerasan yang dilakukan sesama murid tadi itu ya. Jadi kayak guru ini bukannya mencegah perkembangan negatif dari siswa, malah dia seperti menambahkan kayak perkembangan negatif yang ada dalam siswa gitu. Jadi bukan membawa pemantauan positif atau mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik, malah ini bisa menjadi lebih buruk lagi kan ke depannya, entah siswanya menjadi takut, cemas, atau bahkan nggak cemas dan malah berbuat yang lebih tindakan yang lebih jauh lagi gitu kan. Kemudian selanjutnya ada poin I, yaitu guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-sekali merendahkan martabat peserta didik ya. Kita ambil satu kasus lagi, itu seperti tadi yang kasus pelecehan seksual di kelas SMA di Sulawesi Utara, jelas guru tersebut itu sudah melakukan merendahkan martabat siswanya, baik itu sebagai martabat sebagai seorang murid maupun sebagai seorang perempuan gitu kan, yang mana ini merupakan satu tindakan yang tidak benar. Kemudian yang selanjutnya itu ada poin M, yaitu guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan. Nah,
bagaimana caranya seorang guru itu bisa melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang membuat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan, jika ternyata guru tersebutlah yang menghambat proses belajar siswa tersebut, yang menimbulkan gangguan kesehatan, dapat menciptakan suasana-suasana yang tidak aman dan tidak menyenangkan bagi seorang murid. Bahkan sebagian murid itu sudah menganggap guru itu adalah sebagai sumber ketakutan maupun trauma terbesar dari dirinya gitu kan. Kemudian ada juga poin O, yaitu guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. Nah, di sini itu kasus kekerasan itu bisa terjadi karena seorang guru ini menganggap mungkin profilnya tinggi gitu kan. Jadi kayak posisi dia lebih jauh di atas siswanya ini sehingga dia bisa bebas melakukan tindakan apapun yang dia inginin. Padahal tindakan-tindakan pertama yang udah menjurus kekerasan yang tadi itu tuh udah melanggar norma sosial, norma agama yang udah ditetapkan di masyarakat itu sendiri. Gitu. Wah, ternyata lumayan banyak juga ya, Tia. Belum selesai, masih ada juga, yaitu dari segi hubungan guru dan profesi. Nah, yang pertama, poin D, yaitu guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kemudian ada juga yang kedua, guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. Nah, tindakan yang dilakukan guru-guru tadi tentu mengakibatkan sikap sinis dan tidak percaya dari masyarakat terhadap profesi guru karena dianggap tidak bisa membuat atau mendidik anak didiknya ini menjadi yang lebih baik gitu kan. Justru yang dilakukan itu sebaliknya, itu menimbulkan entah nanti muridnya yang meniru gurunya atau muridnya yang jadi takut pergi ke sekolah, entah nanti yang jadi putus sekolah seperti yang kamu sampaikan tadi gitu kan. Nah, ini tuh tindakan-tindakan seperti ini itu bisa mengaburkan profesi guru sebagai pembimbing atau orang tua kedua buat murid, buat anak didik. Dan yang terakhir itu, dengan adanya kasus etika profesi guru, maka profesi seorang guru itu di mata masyarakat semakin rendah dan tidak bisa dipercaya lagi seperti yang udah kamu sampaikan di awal tadi. Gitu. Nah, itulah kira-kira beberapa kode etik yang sudah dilanggar oleh guru di sekolah. Menurut kamu nih, Ga, kira-kira solusi apa sih yang bisa diterapkan atau bisa dilakukan untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan tadi gitu? Oke, Tia. Nah, ini menarik, Tia. Di sini tuh setahu aku nih, pasti ada masalah, pasti ada solusinya nih, cara mengatasinya kan. Nah, dengan cara menindak tegas dan memberikan sanksi berat terhadap oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru. Sebelum menjadi guru, seorang calon guru sih seharusnya diberi tes psikologi yang ketat ya. Mewajibkan seorang guru juga untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan dan seterusnya masih banyak lagi, Tia. Di sini aku ingin menggarisbawahi bagian utama nih. Menindak tegas dan memberikan sanksi berat terhadap oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru. Nah, apalagi sekarang nih, lagi ramai kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun kampus nih. Ada hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pada nomor 23 tahun 2002. Dan undang-undang yang baru-baru ini menjadi bahan perbincangan banyak orang nih, Tia. Yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya benar. Semenjak Kemendikbud menyatakan akan dikeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bisa kita lihat semakin banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual di kampus itu semakin berani untuk melapor gitu kan. Jadi tentu undang-undang ini merupakan suatu hal atau sebagai suatu langkah awal yang baik gitu untuk mencegah adanya kekerasan-kekerasan berikutnya. Benar sekali, Tia. Namun, walaupun instrumen hukum telah dimiliki nih, dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundangan sektoral terkait dengan definisi anak. Maka dari itu, diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak itu sendiri, Tia. Kemudian nih, perlunya pemberatan sanksi, pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan atau anak pelaku kejahatan itu sendiri. Hal tersebut perlu dilakukan nih untuk mengantisipasi anak korban dan atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama, ya. Demi mencegah tindakan kekerasan itu sendiri, semua pihak harus menggalakkan berbagai kegiatan edukatif. Seperti, pertama, menyiapkan program sekolah yang ramah anak nih, menyenangkan, dan model pembelajaran yang mengarah pada pembinaan karakter peserta didik itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Dirjen PAUD, Dikdasmen, Kemendikbud, Jumeri. Juga perlunya peningkatan fasilitas sekolah yang dapat memonitor seluruh sudut sekolah dengan baik. Pemberian bimbingan konseling nih juga disarankan loh buat para guru. Tidak jarang semua guru juga membutuhkan dukungan, penguatan, dan bimbingan dalam menemukan jalan kuat untuk solusi yang terbaik. Dan juga nih, pemberian sanksi tidak lupa dibagi menjadi sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai dengan kode etik apa yang dilanggar, Tia. Benar. Nah, sanksi ringan ini, teman-teman, biasanya itu berupa seperti pembinaan. Kemudian, sanksi sedang itu biasanya berupa penonaktifan sementara dan adanya teguran secara tertulis. Kemudian yang terakhir itu ada sanksi yang berat, yaitu pemberhentian secara tidak hormat dan dikeluarkan dari organisasi guru ini. Seperti tadi, guru bidang studi bahasa Inggris di SMP Negeri Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, NTT, yang menerima sanksi berupa pemecatan dari Dinas Pendidikan tempat. Gitu. Nah, pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran itu adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia, yang mana ini ditulis dalam pasal 9 poin A, masih dalam kode etik guru tadi, dan kemudian pemberian sanksi itu juga harus bersifat objektif dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi profesi dan perundang-undangan, teman-teman, seperti yang ada yang ditulis dalam poin B. Nah, jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, berarti ia telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkan. Nah, untuk mewujudkan kode etik guru ini juga harus memperhatikan sejumlah faktor. Yang pertama, itu ada pendidikan dan kualitas pribadi guru. Kemudian yang kedua, itu ada sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, ada kedudukan karir dan kesejahteraan guru. Dan yang keempat, ada kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Wah, Tia, nggak kerasa ya, kita udah di akhir pembahasan aja nih. Aku berharapnya sih kasus-kasus pelanggaran kode etik ini semakin berkurang ya, karena bisa saja semakin lama tuh kasus-kasus seperti ini tuh bisa membuat profesi keguruan dipandang sinis loh, dan dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan, parahnya lagi sih bisa hilang kepercayaan mereka ya. Jadi semoga kita calon guru ini juga bisa mematuhi kode etik yang ada. Benar. Oh ya, untuk disclaimer, ini cuma contoh dari beberapa kasus pelanggaran saja ya. Jadi bukan berarti semua guru di Indonesia ini melanggar kode-kode etik guru yang ada di yang udah ditetapkan di Indonesia ini. Masih banyak guru-guru di luar sana itu yang bisa bekerja dengan sungguh, bisa menjalankan kode etik dengan baik dan benar, yang sesuai dengan sumpah yang udah pernah diucapkannya saat menjabat sebagai guru sebelumnya gitu. Oke Tia, akhir kata kami berdua memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga dengan pembicaraan kami berdua yang kami lakukan ini bisa membawa manfaat tersendiri untuk kalian semua yang menonton dan yang pasti yang mendengarkan juga. Kami berdua pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah!